Bagaimana menetapkan tujuan hidup? Menetapkan tujuan hidup, membuat rencana untuk sukses, berjuang untuk tujuan. Hampir setiap orang memiliki mimpi seumur hidup, visi tentang siapa mereka atau apa yang mereka inginkan di masa depan. Setidaknya setiap orang memiliki minat dan sikap terhadap kehidupan yang menentukan apa yang ingin dicapai dalam hidup. Namun, terkadang bisa menjadi tantangan tersendiri untuk menetapkan tujuan yang ingin Anda capai dalam beberapa tahun ke depan. Anda mungkin tidak tahu harus mulai dari mana, terutama jika Anda ingin terlihat sulit didekati. Namun, dengan persiapan yang tepat, Anda bisa menetapkan tujuan hidup yang menarik yang ingin Anda perjuangkan dan capai. Bagian 1. Menetapkan tujuan hidup. 1. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan. Kebanyakan orang tidak tahu persis apa yang mereka inginkan dari kehidupan. Pada langkah pertama ini, Anda harus menerjemahkan pemikiran Anda tentang kebahagiaan atau keamanan menjadi hal-hal yang ingin Anda lakukan. Ambil pulpen dan kertas dan mulailah menuliskan hal-hal yang menurut Anda paling penting dalam hidup Anda. Untuk saat ini boleh saja menulis hal-hal yang umum, tapi jangan asal-asalan. Misalnya, jika kata pertama yang terlintas dalam pikiran adalah kebahagiaan, tidak apa-apa. Tetapi apakah Anda mencoba menjelaskan apa arti kebahagiaan bagi Anda? Menurutmu hidup bahagia itu seperti apa? 2. Tulis tentang diri Anda. Salah satu cara untuk menjelaskan masalah umum secara lebih mendetail adalah dengan menulis tentang diri Anda. Pertama, kenali kepribadian dan minat Anda untuk mengetahui apa yang penting bagi Anda. Tulis tentang bagaimana Anda menikmati waktu luang Anda. Temukan inspirasi dengan menuliskan semua aktivitas yang Anda sukai dan yang membuat Anda bahagia. Jangan membatasi diri Anda pada aktivitas atau pengalaman yang menurut Anda berguna atau menyenangkan. Tujuan dari pencarian inspirasi adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin ide yang dapat berguna dalam proses selanjutnya. Tuliskan hal-hal yang Anda sukai dan atau ingin pelajari lebih lanjut. Apakah kamu menyukai ilmu sastra, musik? Salah satunya bisa menjadi impian hidup Anda. Tuliskan aspek mana dari diri Anda yang ingin Anda tingkatkan. Apakah Anda ingin mengembangkan keterampilan untuk menjadi pembicara publik, menjadi seorang penulis, menjadi fotografer? Semua ini juga bisa menjadi impian seumur hidup Anda. 3. Bayangkan masa depan Anda. Coba bayangkan seperti apa masa depan Anda nantinya. Ajukan pertanyaan pada diri sendiri untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat. Misalnya, bayangkan Anda ingin membuat keputusan karier jangka panjang. Coba ajukan beberapa pertanyaan berikut. Jam berapa Anda ingin bangun setiap hari? Di mana kamu ingin tinggal? Di kota pinggiran kota, luar negeri? Siapa yang ada di rumah saat Anda bangun di pagi hari? Apakah Anda ingin memulai sebuah keluarga? Dalam hal ini, tempat kerja jarak jauh mungkin bukan pilihan yang tepat. Berapa penghasilan yang Anda inginkan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak cukup untuk membantu Anda memilih pekerjaan impian, tetapi Anda dapat menggunakannya sebagai panduan. 4. Tetapkan tujuan spesifik. Setelah mencari inspirasi, Anda secara alami memiliki gagasan tentang apa yang Anda inginkan dari hidup. Anda bahkan mungkin memiliki keinginan. Sekarang perbaiki apa yang Anda inginkan. Misalnya, saat ini mungkin muncul pemikiran bahwa Anda ingin menjadi seorang ilmuwan. Awal yang bagus. Namun, pikirkan spesialisasi apa yang Anda inginkan. Apakah Anda ingin menjadi ahli kimia, seorang fisikawan, ahli astronomi? Tetapkan sendiri tujuan yang paling spesifik. Bayangkan Anda telah memilih jalan hidup yang benar dengan berlatih sebagai ahli kimia. Sekarang tanyakan pada diri Anda apa yang ingin Anda lakukan di bidang ini. Apakah Anda ingin bekerja di perusahaan swasta dalam pengembangan produk baru? Atau apakah Anda ingin mengajar kimia di universitas? 5. Pikirkan mengapa. Saat ini Anda mungkin menghadapi banyak penolakan terhadap tujuan hidup Anda. Cobalah satu persatu dan tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut.
Mengapa saya memilih tujuan ini? Jawaban yang ditampilkan dapat mengubah tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Misalnya, Anda memutuskan untuk menjadi seorang ahli bedah. Anda juga bertanya mengapa, dan jawabannya adalah, ahli bedah berpenghasilan baik dan dihormati. Alasan-alasan ini bagus. Namun, jika itu satu-satunya alasan Anda memilih, ada pekerjaan lain yang sama baiknya. Untuk menjadi seorang ahli bedah, Anda harus banyak belajar. Pekerjaan ini mengharuskan Anda untuk bekerja tanpa jadwal kerja yang tetap. Jika alasan itu tidak terdengar menarik, pertimbangkan rencana lain untuk mencapai tujuan yang akan menghasilkan hasil serupa dalam hal kekayaan dan penghargaan. Bagian 2. Buat rencana kinerja. 1. Menentukan klasifikasi objek. Jika Anda memiliki beberapa, atau banyak, tujuan dalam hidup, Anda harus membuat rencana yang baik untuk mencapainya. Mulailah menetapkan prioritas Anda. Dengan mengidentifikasi tujuan atau sasaran yang paling penting, Anda akan mengetahui tujuan mana yang harus Anda capai terlebih dahulu. Pada titik ini, Anda mungkin juga perlu mencoret beberapa sasaran dari daftar, misalnya, jika beberapa sasaran tidak dapat dicapai pada waktu yang bersamaan. Misalnya, Anda tidak bisa menjadi dokter dan astronot, meskipun Anda juga seorang musisi rock terkenal. Ada beberapa tujuan yang harus dikejar sepanjang hidup dan tidak dapat dicapai sekaligus. Ada beberapa tujuan yang bisa digabungkan. Misalnya, jika Anda suka memasak masakan Padang dan ingin membuka restoran, gabungkan keduanya menjadi tujuan baru, membuka restoran gurun. Salah satu tujuan pemeringkatan ini adalah untuk mengukur komitmen Anda terhadap setiap sasaran. Tujuan jangka panjang tidak akan tercapai jika Anda tidak berkomitmen untuk mencapainya, apalagi jika ada tujuan lain yang Anda rasa jauh lebih penting. 2. Mengumpulkan data pendukung. Setelah Anda menetapkan tujuan atau sasaran yang saling mendukung, mulailah berpikir tentang bagaimana Anda dapat mencapainya. Ajukan beberapa pertanyaan berikut. Keterampilan apa yang perlu Anda kuasai? Apa kriteria bidang pendidikan yang Anda butuhkan? Sumber daya apa yang harus Anda miliki? Berapa lama Anda harus berjuang? 3. Tetapkan tujuan antara. Perjuangan untuk mencapai tujuan adalah proses yang panjang dan rumit. Berdasarkan pengetahuan Anda tentang apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan, langkah selanjutnya adalah memecah tujuan menjadi tonggak pencapaian. Tujuan menengah memungkinkan Anda untuk lebih mudah mengontrol proses pencapaian tujuan dengan menentukan langkah demi langkah untuk mencapai tujuan akhir. Tetapkan tujuan yang terukur dan nyata. Dengan kata lain, setiap tujuan antara harus didefinisikan dengan jelas sehingga Anda dapat dengan mudah menentukan apakah tujuan tersebut telah tercapai. Misalnya, jika tujuan Anda adalah membuka restoran Padang, Anda harus menetapkan tujuan menengah untuk menabung dalam jumlah tertentu, mencari lokasi, mendesain interior ruangan, menyiapkan furnitur, mendapatkan asuransi, berbagai izin, dan mendapatkan lisensi serta menyewa karyawan dan akhirnya mengatur upacara pembukaan. Saat Anda bekerja menuju tujuan jangka panjang, terkadang Anda merasa mandek. Namun, jika Anda memiliki daftar milestone yang mudah dilakukan dan dipahami dengan jelas, progres Anda akan lebih mudah dilihat sehingga Anda tidak mudah menyerah. 4. Tetapkan tenggat waktu. Setelah Anda menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan Anda, tetapkan tenggat waktu. Buat perkiraan yang masuk akal tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan antara dan tetapkan tenggat waktu untuk mencapainya. Menetapkan tenggat waktu bisa menjadi sumber motivasi yang bagus karena memberi Anda rasa urgensi. Juga, Anda merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan Anda pada tanggal tertentu, daripada membebani daftar prioritas Anda. Jika Anda ingin menghemat 100 juta rubel dalam 3 tahun, bagi jumlah ini dengan 2,8 juta rubel per bulan. Jadi selalu ingat untuk menyisihkan uang setiap bulan daripada menggunakannya untuk keperluan lain. 5. Buatlah rencana untuk menghadapi rintangan.
Terakhir, coba bayangkan ada hal-hal yang dapat menghalangi Anda mencapai tujuan. Dengan mengantisipasi potensi hambatan yang akan Anda hadapi, Anda dapat membuat rencana untuk menghadapinya jika hal itu muncul. Misalnya, bayangkan Anda telah memutuskan untuk menjadi ahli dalam penelitian kimia. Untuk melakukan ini, daftarkan kursus kimia di universitas terkenal. Apa yang terjadi jika Anda tidak diterima? Apakah Anda akan mendaftar di tempat lain? Dalam hal ini, mungkin Anda harus mendaftar di universitas lain sebelum ada pemberitahuan dari universitas pertama. Atau mungkin Anda baru ingin mendaftar lagi tahun depan. Jika demikian, apa yang akan Anda lakukan sepanjang tahun untuk meningkatkan aplikasi Anda? Bagian 3. Berjuang untuk mencapai tujuan. 1. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Apapun tujuan Anda, ada lingkungan yang lebih cocok untuk membantu Anda mencapainya. Lakukan yang terbaik untuk tidak membiarkan orang dan lingkungan di sekitar Anda menghalangi. Jika Anda ingin belajar kedokteran, misalnya, Anda harus belajar selama beberapa jam dan berkonsentrasi penuh selama belajar. Jika Anda memiliki teman yang mengadakan pesta di tempat tinggal Anda dan mengundang Anda, pindah mungkin merupakan pilihan terbaik. Temukan orang yang juga ingin mencapai tujuan Anda sehingga Anda tetap bertanggung jawab dan termotivasi. 2. Pergi bekerja. Tetapkan tanggal kapan Anda akan mulai menyelesaikan pencapaian yang Anda buat. Kemudian terapkan rencana Anda. Jika Anda tidak yakin bagaimana cara mencapai waypoint pertama, itu berarti tujuan tersebut terlalu besar untuk dijadikan waypoint. Jika Anda tidak dapat menentukan langkah pertama, temukan lebih banyak informasi dan atau pecahkan tujuan ini menjadi pencapaian yang lebih kecil. Tetapkan tanggal mulai setidaknya beberapa hari kemudian. Saat Anda tidak sabar untuk memulai, antisipasi yang Anda bawa akan membuat Anda tetap termotivasi dan bersemangat untuk memulai. Luangkan beberapa hari sebelum Anda mulai mengimplementasikan rencana Anda sehingga Anda dapat menyesuaikan rencana Anda, meminta saran atau menyiapkan sumber daya yang Anda butuhkan. 3. Berusaha mencapai tujuan secara konsisten. Saat memulai, kunci sukses dalam mencapai tujuan hidup Anda adalah ketekunan dan konsistensi. Anda harus melalui proses ini selangkah demi selangkah dan itu memakan waktu lama. Oleh karena itu, Anda harus terus berjuang untuk kemajuan. Banyak orang melompat kegirangan tepat setelah menetapkan tujuan. Anda menginvestasikan banyak waktu dan usaha pada tahap awal ini. Antusiasme adalah hal yang sangat baik, tetapi jangan biarkan hal itu membuat Anda lelah dalam beberapa minggu atau bulan pertama. Jangan menetapkan standar yang tidak dapat Anda penuhi dalam jangka panjang. Ingatlah bahwa Anda memiliki proses yang panjang. Hidup adalah perjalanan, bukan perlombaan. Cara yang baik untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan adalah meluangkan waktu untuk rutinitas harian Anda. Misalnya, jika Anda mempelajari kimia di universitas, jadwalkan waktu tertentu setiap hari untuk mengerjakan pekerjaan rumah, misalnya antara pukul 15 dan pukul 7 malam. Rencanakan juga waktu untuk penelitian, misalnya pukul 7:30 sampai 9. Kecuali jika Anda benar-benar perlu menyimpang dari jadwal itu, coba gunakan waktu ini di sekitar tujuan yang Anda tetapkan. Namun, berhentilah belajar pada jam pukul 9 malam untuk beristirahat. Ingatlah bahwa satu-satunya cara untuk mencapai suatu tujuan adalah dengan mencurahkan banyak waktu dan tenaga. Menginvestasikan banyak waktu dan usaha adalah jalan menuju tujuan. 4. Pertahankan motivasi Anda. Anda harus tetap termotivasi karena konsistensi sangat penting. Adanya tujuan antara yang dapat dicapai sangat penting untuk mempertahankan motivasi. Anda tetap termotivasi dan terlibat saat Anda maju. Gunakan afirmasi sebagai stimulus. Penguatan positif membuat hidup Anda lebih nyaman. Penguatan negatif adalah cara untuk menyingkirkan apa yang tidak Anda sukai. Keduanya dapat memotivasi Anda. Jika Anda fokus mengisi formulir izin restoran dan perhatian Anda teralihkan,
manjakan diri Anda. Setelah mengisi formulir, Anda mungkin bisa membeli es krim atau menonton film favorit Anda di bioskop. Either way, penegasan membuat moral Anda tetap tinggi. Menghukum diri sendiri karena tidak mencapai pencapaian tidak seefektif memperkuat perilaku yang baik. Jika Anda ingin mengalami hasil yang tidak menyenangkan, ingatlah untuk memberi diri Anda hadiah juga. 5. Catat kemajuan Anda. Salah satu cara terbaik untuk tetap termotivasi adalah melacak kemajuan Anda dan membacanya secara teratur. Bergantung pada tujuan dan preferensi Anda dapat menggunakan aplikasi, buku harian, atau kalender. Semua metode ini akan mengingatkan Anda tentang pencapaian yang telah Anda capai. Selain itu, Anda bertanggung jawab untuk bekerja sesuai dengan jadwal yang Anda tetapkan. Menulis jurnal secara teratur juga dapat menghilangkan stres dan kecemasan yang timbul karena berjuang untuk mencapai tujuan jangka panjang.